warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Kami berasal dari kelompok 5 dengan saya, Kadis Maulandari, dan teman saya. Dan saya Fazali Fahanul. Nah, sekarang kami berada di luar, yaitu Masjid Jami Luar Batang, yang mana konon katanya ini adalah salah satu masjid tertua di Jakarta yang berumur 285 tahun. Yuk kita intip dulu. Masjid Jami Luar Batang merupakan salah satu bangunan ibadah yang bersejarah di kawasan Panjiringan, Jakarta Utara. Masjid Luar Batang ini dianggap keramat oleh banyak masyarakat, terutama masyarakat setempat. Hal ini dikarenakan di dalam masjid ini ada makam dari pendirinya, yaitu Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus. Beliau merupakan pendakwah Islam dari Hadramaut, Yaman, yang hijrah ke tanah Jawa melalui pelabuhan Sunda Kelapa pada tahun 1736 di zaman kolonial Belanda, yang mana silsilahnya tersambung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin, sekarang kami tengah berada di dalam kawasan Masjid Luar Batang ini, yang mana masjid ini sangat indah karena menilik dari bentuk arsitekturnya. Masjid ini berbentuk segi empat bujur sangkar dengan atap berbentuk tumpang seperti bangunan Hindu dan Jawa. Ruang utama masjid ini berbentuk segi empat, yang di dalamnya terdapat tiang, mihrab, dan mimbar. Di bagian depan masjid terdapat pelataran dan beberapa papan sejarah yang berisikan histori berdirinya masjid ini. Sebelah kanan pelataran terdapat tempat wudhu laki-laki dan tempat wudhu perempuan yang dilengkapi dengan penutup. Di sisi kiri pelataran terdapat sebuah kentongan. Pada awalnya, Masjid Jami Keramat Luar Batang ini tampak seperti gudang. Agar terlihat sebagai tempat ibadah umat Islam, dibangunlah sebuah bangunan seperti mercusuar di halaman masjid dengan puncak menara serupa kubah, atau disebut minaret, yang menjadi bangunan khas dari masjid yang menghadap ke pelabuhan Sunda Kelapa ini. Bagian dari Masjid Luar Batang ini, yang mana di sini menceritakan kisah-kisah Habib Husain Abu Bakar Al-Idrus dan sejarah mengenai berdirinya Masjid Luar Batang. Nah, untuk informasi lebih lanjut, kami akan mencoba mewawancarai wakil DKM Masjid Luar Batang, yaitu Haji Naswi, mengenai sejarah singkat berdirinya Masjid Luar Batang ini. Mau nanya apa? Iya, jadi yang ingin kami tanyakan itu sejarah singkat dari berdirinya Masjid Luar Batang ini, Pak. Ya, jadi beliau itu sebenarnya asalnya dari Hadramaut, Yaman Selatan, di Timur Tengah. Sebelum beliau singgah ke Batavia ini, beliau singgah di India dulu, di daerah Gujarat, Kampung Surati namanya. Di situ beliau sekitar 12 tahun. Setelah dari India pindah ke Aceh. Di Aceh pun begitu. Dari Aceh terus ke Semarang. Dari Semarang baru ke Batavia ini. Dari 4 tempat tersebut beliau cukup lama bermukim, ya, sekitar 10 tahun sampai 12 tahun. Kemudian dengan sendirinya beliau menetap di sini sampai beliau. Karena beliau sudah tidak kemana-mana, jadi murid-muridnya beliau dari India, dari Aceh, dari Semarang, dari mana-mana itu daerah pada kumpul ke sini. Ya bergurulah, ngaji, kalau kayak sekarang tuh ngaji. Jadi makin lama karena ini kan dulu namanya musola, bukan masjid. Musola An-Nur namanya. An-Nur. Karena makin banyak santrinya datang, diperluaslah masjid ini sekitar tahun 1820. Beliau kan datang ke sini 1736. Makin banyak diperluas masjid ini. Ketika beliau wafat, jenazahnya ini mau dimakamkan di luar daerah Kampung Kupung Koja. Sekarang itu di dekat Bandungan Selatan, dekat kantor PLN tuh.
panjang itu kampung kubur pokoknya itu kuburan, karena dulu karet belum ada, yang lain belum ada. Ada kuburan umum ya di situ, di daerah Penjaringan khususnya. Ketika itu mau dimakamkan, jasadnya hilang, nggak ada, adanya di sini. Itu sampai berulang 3 kali. Jadi inisiatif warga di sini pada waktu itu, memang beliau pengen dimakamkan di sini. Dimakamkan lah beliau, makamnya sampai sekarang itu. Itulah di makam tersebut dulunya tempat beliau istirahat, tempat beliau ngajar. Sama dengan datanya Nabi Muhammad seperti itu, dimakamkan di kamarnya. Beliau juga begitu, makamnya itu dulu kamarnya beliau waktu masih hidup. Nah, dengan kejadian tersebut, karena jenazahnya beliau ini nggak ada, hilang-hilang, terkenallah Masjid Anwar itu dengan nama Masjid Keramat Luar Batang, keluar dari Kurung Batang. Itu kisahnya pas beliau mau dimakamkan, hilang dari Kurung Batang, dari keranda jenazah. Mau dimakamkan, udah siap digali, nggak ada. Dicari-cari jenazah ya di sini, dibawa lagi, nggak ada juga. Ya udah, ini dimakamkan di sini, tempat beliau waktu ngajar waktu itu. Itu terkenal dengan Luar Batang. Nah, berikut ini adalah kawasan berjualan untuk para wisatawan yang ingin membeli perlengkapan ibadah atau aksesoris-aksesoris. Oh ya, strawberry ada nggak? Kayaknya itu enak deh. Kurang. Oke, sekian dari kami. Itulah sejarah mengenai berdirinya Masjid Jami Luar Batang ini. Bye-bye.